Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Nawadu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman jamaah sekalian, alhamdulillah mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga pada pagi hari ini kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk terus bisa menambah ilmu, belajar bersama-sama walaupun dari rumah masing-masing ataupun ada yang masih dari masjid. Mungkin kita bersyukur bisa terus mentadabburi Al-Quran, bisa terus belajar bersama. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan ini tentang surat Al-Anfal ayat ke-58 insya Allah, di mana ayat ke-58 ini dari surat Al-Anfal ini akan banyak mengambil kisah-kisah bagaimana posisi seseorang dalam Islam, khususnya dalam urusan perdamaian atau peperangan. Nah, Islam punya cara tersendiri atau punya ketetapan-ketetapan tersendiri. Mari kita baca terlebih dahulu, saya bacakan, nanti bisa diikuti di rumah masing-masing, karena biar tidak gaduh suaranya. Ayat ke-58 dari surat Al-Anfal, karena ayat 58 kemarin sudah, 59 sampai 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu, ila akhir ayat. Wala yahsabanna, jangan sekali-kali orang kafir mengira, alladzina kafaru sabaqu, mereka akan lolos dari kekuasaan Allah, dari hukuman Allah, dari siksaan Allah, walaupun di dunia sepertinya mereka aman-aman saja. Innahum, sesungguhnya, la yu'jizun, mereka tidak dapat melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, kita pada ayat-ayat sebelumnya, pada pertemuan 2 minggu yang lalu, sudah membahas terkait
siapakah mereka orang atau makhluk yang paling jelek di sisi Allah? Inna syarrad dawab indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Setidaknya kita tahu mereka orang yang tidak beriman ini kalah kedudukannya di sisi Allah dibandingkan binatang. Karena mereka tidak pernah berzikir kepada Allah. Sedangkan binatang, tumbuhan, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita tertipu, apalagi yang merasa kurang disayangi oleh Allah karena apa? Karena urusan duniawinya kurang. Dibandingkan sama orang yang tidak pernah beriman kepada Allah, dia kok enak Ustaz hidupnya itu, ya. Padahal dia itu tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah beribadah kepada Allah. Kenapa kok dia ini seakan-akan nikmatnya lebih banyak dalam urusan dunia? Maka dari itu dijawab, dunia jangan dijadikan ukuran kasih sayangnya Allah. Ya. Tapi bagaimana kita mensyukuri terhadap nikmat Allah ini, tidak hanya melihat harta dunia saja. Tapi iman ini lebih mahal dari sekedar harta. Karena memang ujian dalam hidup itu ada yang diuji dengan kekayaan, apakah dia syukur atau tidak. Ada yang diuji dengan keimanannya, ada yang diuji dengan bagaimana kemiskinan itu, apakah dia sabar atau tidak. Dan tidak boleh diukur kasih sayangnya Allah itu dengan harta. Makanya dalam akhir surat Al-Imran ditegaskan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan engkau tertipu dengan perilaku-perilaku atau kehidupan orang-orang yang kafir itu, yang mungkin secara hidup dia jauh lebih tinggi daripada kita. Karena nanti mereka akan ditempatkan di Jahannam. Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, kita lanjut pada ayat berikutnya. Kalau dalam kategori tafsir ini sering kita bahas di tafsir ayat Ahkam, ayat ke-60 dari surat Al-Anfal ini. Wa'iddu, dan siapkanlah lahum, untuk berperang menghadapi mereka, mastata'tum, apa-apa yang kalian dapat siapkan, min quwwatin, dari kekuatan atau perlengkapan senjata, wa min ribatil khayli, dan dari berkuda atau pasukan yang berkuda, turhibu nabihi, yang mana kalian dapat menggentarkan, menakutkan terhadap mereka dengannya, yaitu dengan kekuatan yang kalian siapkan. Siapa yang ditakuti atau siapa yang digentarkan? Aduwallah, musuh Allah. Wa aduwakum, dan musuh kalian. Wa akharina min dunihim, dan orang-orang lain, yaitu musuh-musuh kalian dari selain mereka. La ta'lamunahum, yang kalian tidak mengetahui mereka. Sedangkan Allahu ya'lamuhum, sedangkan Allah mengetahui mereka. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa yang kalian infakkan, min syai'in, dari suatu apapun, fi sabilillahi, di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, akan ditunaikan kepada kalian oleh Allah balasannya, pahalanya, wa antum la tuzlamun, sedangkan kalian tidak akan dianiaya, tidak akan dikurangi dalam urusan pahalanya. Pasti didapat, sedikit atau banyak. Tapi kalau balasan Allah biasanya ini banyak, ya. Biasanya banyak. Bahkan dikali lipatkan menjadi 700
Bahkan bisa lebih, tergantung keikhlasan kita dan ketulusan kita dalam mengeluarkan harta fisabilillah di jalan Allah. Ikhwatal iman jamaah sekalian, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Kita tahu bahwasannya jenis-jenis dari orang kafir itu bermacam-macam. Ada yang jenisnya ini dilindungi, ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nanti tidak boleh menyakiti orang-orang kafir yang mereka dilindungi. Bagaimana man adani waliyan faqad adzantuhu bil harbi, kalau Allah memiliki wali kekasih kemudian disakiti, Allah yang tidak terima. Lah saking Islam ini mencintai kedamaian, saking Islam ini sangat menjaga toleransi, Nabi SAW kalau sampai kata beliau man adza dzimmiyan faqad adzani, barang siapa orang yang menyakiti terhadap orang kafir yang dilindungi, zimmi, maka kata Nabi sama dengan menyakitiku. Ini saking Islam ini luar biasa hati-hatinya. Ya. Itu ada tercermin di ayat 61 itu nanti. Wa in janahu lis-salmi, dan jika mereka cenderung untuk perdamaian, fajnah, maka silakan cenderunglah kalian laha kepada perdamaian itu. Wa tawakkal 'alallah, dan tawakkallah engkau kepada Allah, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia adalah maha mendengar dan juga maha mengetahui. Tetapi bagaimana ada perintah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, kita diperintahkan untuk selalu bersiap siaga. Bahkan dalam urusan persenjataan dan urusan pasukan kita diperintahkan untuk siaga satu. Nah, ini hebatnya Islam ini. Di sisi lain, kalau sudah urusan perdamaian itu diutamakan, tapi karena saya sampaikan tadi, adanya macam-macam orang kafir itu, ada yang dia adalah ahli iman dan mengakui orang lain beriman sehingga dia pun tunduk terhadap pemerintahan, sebagaimana orang yang mau tinggal di Madinah dengan membayar sesuai dengan kesepakatan atau sebagaimana kita seperti pajak seperti itu. Tapi ada juga yang ingin sangat-sangat ingin menghancurkan Islam sebagaimana orang Quraisy dan orang-orang Yahudi. Sampai dalam kisah perang Badar, perang Ahzab, itu golongan orang-orang kafir yang harus kita waspada, yang harus kita sangat-sangat ya tidak boleh lengah dari. Karena kalau lengah ya kita yang akan musnah. Nah, sebagaimana yang di ayat 58 ya. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambil ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Apalagi ciri khasnya suka berkhianat. Ini harus lebih hati-hati lagi. Jadi kafir tadi ada yang harbi, yang terus memerangi umat Islam, sebagaimana saudara kita di Palestina sekarang berhadapan dengan orang kafir model ini. Ada yang dia ini zimmi, yang dia ini tunduk taat kepada penguasa muslim dan wajib dilindungi kalau sudah dia zimmi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk memerangi mereka apa yang kalian dapat siapkan, apapun semampu kalian. Ya. Min quwwatin, dari kekuatan. Jadi kalau di Indonesia kan memang tidak boleh bawa senjata api dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengamalkan ayat ini? Ya, kalau dulu pernah ada ya heboh-hebohnya ninja, zaman saya dulu kuliah, zaman saya mondok dulu, itu sampai mau belajar itu sulit, tidak bisa, karena suruh jagain pesantren, karena sering diserang ninja zaman-zaman
tahun berapa itu? 90-an mungkin ya. Zaman-zaman Pak Harto turun itu katanya ini yang banyak mau diserang ini salah satunya kiai gitu. Sehingga santri-santri itu ya bergiliran jaga, walaupun besok ujian ya kita jaga ya di kebun-kebun gitu sampai malam di pohon. Bahkan ada yang sempat masuk katanya ke pesantren putri dan lain sebagainya. Setidaknya itu pelajaran kecil lah yang bisa kita ambil. Kalau dalam Islam itu memang kesiapsiagaan itu penting. Apalagi kalau seumpama kita menjadi negara Islam murni. Sebagaimana dulu Madinah Al-Munawwarah, atau mungkin negara-negara lain yang berasaskan Islam yang pure, menggunakan Al-Quran sebagai undang-undang dasar, ayat ini harus lebih diperhatikan lagi. Kalau kita, karena kita ini masih diperselisihkan apakah negara Islam atau negara Pancasila atau apapun, yang jelas umat Islam di sini banyak. Sehingga ketika umat Islamnya kuat, dengan akidah yang kuat, dengan iman yang kuat, dengan fisik yang kuat, dan Allah mencintai muslim yang kuat, ya. Al-mu'minul gawi, mukmin yang kuat itu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang dhaif. Yang dhaif ini ya sakit-sakitan, dalam urusan harta pun ya lemah gitu ya. Maka ikhwatul iman di sini kita diperintahkan untuk menyiapkan kekuatan kita. Baik dalam sisi apapun, yang penting manfaat dari itu adalah bagaimana kita ini harga dirinya sebagai umat ini dipertaruhkan. Bagaimana harga dirinya tidak diremehkan oleh orang-orang kafir sekitar kita. Karena kalau kita lemah, mudah kita dijajah. Kalau kita ini lemah, mudah untuk diremehkan. Dan kita tahu negara-negara maju saat ini, mereka ini memiliki anggaran militer itu luar biasa besar. Wajar kalau mereka ini bisa mengendalikan dunia dengan alasan polisi dunia dan lain sebagainya. Lah kita, umat Islam atau negara-negara berkembang misalkan, selalu dihambat. Misalkan ada dulu Irak ya, yang mana negara Islam juga kan, mau bikin nuklir saja kan ruwet. Bahkan dengan tuduhan memiliki senjata pemusnah massal, mereka dimusnahkan, Saddam Hussein itu. Namun belum terbukti sampai sekarang. Kan? Maka ikhwatul iman, dalam surat Al-Anfal ayat ke-60 ini, Allah merintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kalau kita hanya bisa menyiapkan fisik kita, ya silahkan. Bahkan ada yang meniatkan melatih dirinya kelak kalau ada nanti misalkan panggilan perang dari Imam Mahdi misalnya, ya. Dia sudah siap. Gitu. Bahkan, wah kalau kita nyiapin ini senti tidak bisa katanya. Kita kan tidak punya izin untuk memiliki senjata api. Beda kalau di Yaman. Kalau di Yaman itu memang senjata api itu dijual di pasar-pasar biasa. Anak SMA sudah pegang pistol, pengembala kambing juga pegang senjata api, dan itu besar-besar dipanggul itu. Tapi mereka ada hukum kisos kan, karena negara Islam. Orang walaupun punya senjata api ya tidak serta-merta kemudian suka nembak orang, karena dia tahu dia membunuh pasti juga mati. Ya, karena ada hukum kisos yang selalu diberlakukan. Ikhwatul iman jemaah sekalian, coba perhatikan di sini wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min duni. Ada di situ kuda. Yang mana kita tahu pada zaman itu kuda itu kekuatannya sama dengan tank sekarang. Jadi pasukan berkuda itu memang ditaruh di depan. Bahkan Nabi SAW ketika ada sahabatnya yang berkuda dalam urusan peperangan, jatah
ghanimahnya itu diberikan lebih. Dan kita kan membahas Al-Anfal ini juga berkaitan juga dengan ghanimah, di mana di awal sudah jelas yas'alunaka 'anil anfal ulil anfalu lillahi war rasul. Dipasrahkan kepada Allah dan Rasul pembagiannya, akhirnya dibahas ya setiap apa-apa. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul walidzil qurba dan ila akhir ayat. Tapi yang jelas, orang yang berkuda itu diberikan lebih banyak dibandingkan yang tidak bawa kuda waktu berperang. Kenapa demikian? Ya wajarlah ya. Punya kuda, apalagi ini kuda perang, ini butuh perawatan. Makannya, minumnya, alaf namanya. Ya, butuh bensinnya kan. Dan kalau kuda yang bagus-bagus, pastinya tidak sembarangan makannya. Perawatannya juga mahal. Gitu. Maka wajar kalau diberikan lebih banyak. Nah minimal kalau kita ini tidak bisa beli kuda, nggak bisa melihara kuda, ya sebisa mungkin kita belajar berkuda. Ya. Nah, al-khail itu li thalathah li rajulin. Ada 3 kategori. Khususnya bagi kita laki-laki ini. Ya. Yang pertama li rajulin ajrun. Yang terus mendapatkan pahala ketika dia memelihara kuda ini. Setiap dia makan, kudanya dikasih makan, dapat pahala. Dikasih minum, dapat pahala. Pokoknya pahala terus, karena niatnya ini nanti. Ya. Tapi ada juga wali rajulin satr. Bagi seorang laki-laki memelihara kuda itu bisa menjadi satr. Satr itu kalau dia ini dijadikan mencari nafkah atau dijadikan ladang bisnis, itu bisa mencukupi insya Allah. Tetapi ada juga wa'ala rajulin wizr. Ada juga yang melihara kuda itu tapi dapat dosa. Kenapa? Ya karena masalah tertentu. Setidaknya karena kesombongan. Maka dijelaskan oleh Nabi. Fa'ammal ladzi lahu ajr. Yang kategori pertama adalah farajulun rabaqaha fi sabilillah. Yang mana seorang laki-laki itu memelihara kuda ini di jalan Allah. Fa'aqala laha fi marad aw rawdah fama asabat fi tailiha dzalika minal marad aw rawdah kanat lahu hasanat. Jadi ketika dia memelihara kuda ini, dia gembalakan oleh dia, ya. Ini dapat pahala terus. Ya. Ini luar biasa berarti. Ya. Ini panjang sekali hadisnya, misalnya nanti dibaca ya di Ibnu Katsir itu. Pokoknya intinya ada 3 tadi ya. Yang disampaikan bahwasannya kalau niat memelihara kuda ini karena Allah, maka setiap apa-apa yang terjadi di situ, urusan penghidupannya, makanan kudanya, ya, bahkan kotoran ketika dia buang kotoran itu dianggap pahala. Bahkan ketika digembalakan, minum dia, ya, ini dapat pahala. Ya. Ini luar biasa. Tapi kalau seorang laki-laki tadi yang bisa mendapatkan dosa, ini yang mana memelihara kudanya ini fakhron wariyaan. Ya. Jadi rajulun rabaqaha fakhron wariyaan. Biar apa? Biar dipuji. Karena kuda ini nggak main-main harganya. Apalagi beli kuda yang harga 1 miliar. Udah jarang dipakai, nggak ada niat fisabilillah. Cuman untuk kebanggaan diri saja. Lah ini.
yang akan mendapatkan dosa. Semoga kita tidak demikian. Ya minimal itu ya yang kedua tadilah, yaitu punya kuda, tujuannya diantaranya untuk mencari nafkah, bekerja, buat ngangkut apa begitu, untuk ngirim apa gitu ya. Ya kalau zaman sekarang memang orang nggak familiar ya dengan kuda Zulu. Kuda itu ya sama dengan mobil gitu. Makanya kalau dalam Al-Imran ayat 14 itu, yang mana salah satu zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwam. Ada keterangan khailil musawwamah, yaitu salah satu yang menghiaskan pada diri manusia itu dalam kenikmatan dunia itu adalah selain wanita, selain anak turunnya, selain emas dan perak, ada juga khail al-musawwamah, yaitu kuda yang bertanda. Itu mahal kalau ada kuda-kuda tertentu itu ya. Baik. Teman-teman jemaah sekalian, jangan salah paham memaknai turhibu nabihi. Nah, ini penting. Nanti dikira, oh Islam itu irhab. Irhab itu bahasa yang ada yang menerjemahkan irhab itu teroris begitu. Jadi membuat gentar musuh, membuat gentar ya orang-orang yang mungkin akan menjajah kita dengan kekuatan yang kita miliki, baik itu dengan persenjataan, dengan kelihayan, sampai-sampai ketika dulu Spanyol ketika dipegang orang Islam oleh raja musuhnya yang mengintai itu, dikirim intelijen. Ya. Dia nanya-nanya, intelijen nanya-nanya. Ya. Ketika dia bertanya kepada anak yang masih kecil, kenapa kamu menangis kepada anak itu? Kata dia, saya meleset tadi. Mana kepleset, tidak kena. Wah, katanya intelijen tadi lapor ke raja, jangan nyerang sekarang. Masih kuat mereka. Anak kecilnya saja, ya nangisnya bukan karena nggak dikasih uang, bukan apa. Karena panahannya itu meleset. Nangis dia. Berarti dia punya semangat, kekuatan yang juga luar biasa. Itu anak kecilnya. Gimana kalau dia sudah besar? Pasti dia sudah mahir kan begitu. Itu intelnya sampai ke situ, Pak. Tapi kalau sudah menangisnya karena game, ya, menangis karena nggak dikasih gadget, ya, karena mungkin nggak bisa hal-hal remeh yang itu tidak berpengaruh kepada ketahanan negara itu, ya, maka sama intelnya langsung dikasih tahu rajanya ini sudah bisa diserang sekarang, sudah itu lemah sudah, anaknya sudah anak-anak generasinya sudah nggak perhatikan tentang itu, padahal ini perintah dari Al-Quran. Nah ini juga yang kalau kita sebagai orang di sini mungkin kan ada para dosen atau mahasiswa atau bahkan profesor ya dalam bidang yang berkaitan dengan produsen ya. Kalau di teknik misalkan perkapalan misalkan, ini jangan hanya bikin kapal niaga saja ini di ITS ya, harus juga mikir ini gimana nih ITS membantu ketahanan negara, bikinlah. Atau yang di Politeknik Perkapalan itu kapal perang yang banyak gitu, yang canggih juga gitu ya. Ya diniatkan dengan mengamalkan ayat ini, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Dan juga produsen alat-alat senjata jangan sampai dimonopoli negara tertentu. Akhirnya kalau dia ada perang, dia semakin senang karena nanti semuanya akan beli dari dia kan begitu. Tapi kalau kita ya, yang bisa menjadi produsen itu, setidaknya mereka menjadi mikir mau menjajah ya. Jadi umat Islam itu harga dirinya naik dan ketahanan dirinya ketika memiliki senjata itu juga akan berpengaruh kepada orang-orang kafir yang akan menyerang terhadap negara kita, kehormatan kita dan lain sebagainya. Ikhwatal iman, yang jelas Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan wa'iddu lahum mastata'tum. Mastata'tum. Kalau kita bisa hanya menyiapkan atau memproduksi panah yang dari dari busur atau yang sederhana, ya silahkan diniatkan itu mengamalkan ayat ini. Atau saya tidak bisa
saya hanya belajar mana saja. Kelak kalau ada panggilan jihad, kita ini sudah punya gambaran. Saya mau menjadi pasukan berkuda yang di depan, atau artileri yang berjalan saja, karena tidak punya modal gitu. Atau saya akan menjadi pasukan memanah gitu. Karena memang kekuatan itu ada pada ar-ramyu. Nabi SAW bahkan menyampaikan sampai 3 kali itu. Ya, kita ini untuk belajar ar-ramyu. Ar-ramyu itu jangan hanya diartikan melempar. Melempar di situ kan bisa dengan manjanik, bisa dengan peluru, bisa dengan rudal, itu ar-ramyu semua. Dan Nabi sudah mengingatkan sampai 3 kali. Kita dianjurkan untuk memperhatikan urusan ar-ramyu ini, yaitu melempar itu ya. Jadi ala innal quwatar ramyu. Nabi sampai menyampaikan seperti itu. Dan itu diriwayatkan ya. Aku mendengar kata Uqbah bin Amir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya, wa huwa 'alal mimbar, bahkan di atas mimbar ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Membaca ini. Lalu apa? Ala innal quwwatar ramyu. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu ada pada ar-ramyu. Ar-ramyu itu melempar, dan jangan diartikan melempar batu aja. Tapi rudal itu melempar. Manjanik itu juga bisa melempar. Tank itu juga bisa melempar. Sampai diulang sama Nabi. Ala innal quwwata ar-ramyu. Itu dalam riwayat Muslim. Yang kelima jemaah sekalian, lalu terakhir di sini wa ma tunfiquna min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apa-apa yang engkau infakkan dari apapun yang mana niatmu adalah untuk menegakkan li kalimatil ulya, li kalimatillahil ulya, untuk menegakkan agama ini, baik itu mungkin remeh di mata manusia, selama itu niatnya fisabilillah, maka akan dibalas, akan diberikan balasannya oleh Allah. Yuwaffa ilaikum wa antum la tudlam. Kadang orang ini begini, meremehkan suatu, apa cuma nyumbang pentil aja. Wah, apa kok nyumbang tali aja loh. Kalau dari tali itu bisa kepada dampak yang besar, maka itu besar di sisi Allah. Walaupun itu kecil di sisi manusia, tapi karena niat kita yang besar, yang mana sangat-sangat mempengaruhi dari niat itu terhadap amalan, itu akan menjadi hal yang besar. Namun bukan berarti adanya perintah untuk bersiap siaga dalam urusan senjata, raga, kekuatan ya. Ya, bahkan kalau kita lihat bagaimana kita ketika jamaah haji itu menggunakan baju ihram itu kan sebelah kanannya kan terlihat ya. Itu setidaknya biar kita ini tahu lah, ini orang Islam ini setidaknya itu badannya dempal-dempal, ahli olahraga, sehat. Kalau cengkring-cengkring atau kurus ya malu ya. Ini kalau diajak perang nih kayaknya sekali tebas mati nih kan gitu. Nggak kuat nih pakai baju perang, itu bukan enteng ya. Mungkin kalau orang berpikirnya hanya wah sekarang kan musimnya peluru, musimnya tembak yang canggih-canggih. Loh, siapa tahu di akhir zaman itu ya habis yang namanya minyak bumi, yang namanya bensol, bensin. Akhirnya apa? Kembali ke perang tradisional seperti dulu zaman sahabat. Oh, itu lebih mentalnya lebih diuji daripada jauh-jauhan tembak-tembakan begitu, atau apalagi yang pakai pesawat ya. Terkadang kambing pun ditembak kan. Itu mentalnya kalah dengan yang berhadapan-hadapan langsung. Bahkan kalau kalah mental saja sudah banyak kalahnya itu dalam perangan pertandingan yang berhadapan-hadapan. Ikhwatal iman, Allah menegaskan pada ayat 61, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Jadi dan jika mereka cenderung untuk perdamaian, maka cenderunglah engkau kepada perdamaian itu. Ya, bahkan Nabi berapa kali berdamai. Salah satunya yang paling dahsyat perdamaian Sulh Hudaybiyah. Ya. Banyak aturan yang secara sahabat itu merugikan Islam.
Bahkan Sayyidina Umar itu sampai meragukan. Ya. Nabi, panjenengan masih nabi kan gitu, kalau kasarannya itu. Kok bisa aturan ini diterima? Itu. Tapi ya kalah hikmah lah. Kalau nabi itu memang langsung wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Ya, sampai Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Umar bertanya, kok bisa nabi nerima itu Hudaybiyah itu banyak ruginya? Ya gimana nggak rugi? Misalkan salah satu perjanjiannya itu kalau ada orang kafir masuk Islam, misalkan dari Mekah, dia lari ke Madinah, harus dikembalikan. Tidak boleh sebaliknya. Kalau ada orang Madinah yang murtad ke orang Mekah, pergi ke Mekah, nggak boleh disuruh kembalikan. Wah, itu kan merugikan sebenarnya. Bahkan yang namanya Abu Jandal pada saat itu minta perlindungan Nabi mau masuk Islam, tapi ya bapaknya yang nulis perjanjian itu langsung, ini awal ujian untuk perjanjian ini. Nabi pun tidak bisa pasrah, tidak bisa karena sudah berjanji perdamaian. Ya, innahu huwas samiul alim. Tapi Allah itu maha mengetahui. Bahkan ketika Nabi pun memutuskan untuk menandatangani atau istilahnya menyetujui perjanjian Hudaybiyah itu, dari situlah Islam mulai berkembang dan luar biasa masif perkembangan Islam. Bahkan banyak di antara orang-orang ya kafir Quraisy itu yang banyak tersadarkan dan dia mendapatkan hidayah Islam dalam hal perdamaian. Intinya orang dibandingkan dalam masa peperangan dan perdamaian itu untuk mendapatkan hidayah itu juga peluangnya besar di perdamaian. Lebih besar bahkan kalau kita bisa katakan. Namun jangan kita mengatakan tadi kalau peperangan itu tidak bisa menyampaikan hidayah. Justru peperangan itu juga bagian dari cara Allah menyampaikan hidayah. Gitu. Kenapa? Karena memang ada karakter manusia itu yang harus seperti itu, harus berperang dulu baru dapat hidayah itu ya. Sayyidina Khalid bin Walid itu kan ahli perang. Dia bahkan memimpin peperangannya sampai di di Khandaq gitu. Luar biasa kan beliau. Tetapi beliau ini di perang Uhud ya, beliau sempat memenangkan pertandingan ini, yaitu peperangan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Namun dia juga dapat hidayah. Dia berpikir, kok bisa ya umat Islam itu hebat seperti itu dan seterusnya. Nah, dan beliau pun masuk Islam ya, menuju ke Mekah, ya, menuju ke Madinah ya, dari Mekah. Intinya ikhwatal iman, dalam perdamaian Islam itu juga bisa lebih mudah untuk didiskusikan. Dan di sini kalau orang keselio dalam urusan dalam urusan otaknya atau keyakinannya perlu juga duduk bersama. Karena memang di perjanjian Hudaybiyah itu salah satu syarat yang agak menguntungkan umat Islam itu adalah banyak bisa berdakwah di masa-masa itu. Dan juga tidak dilarang untuk Islam didiskusikan walaupun di orang-orang kafir itu sendiri, di Mekah itu sendiri. Sehingga pastilah konsep Islam itu lebih bagus ditawarkan dan lebih bagus ketika didiskusikan. Mereka akan sadar konsep ketuhanan Allah mereka yaitu menyembah berhala, konsep ketuhanan dalam Islam adalah qul huwallahu ahad itu. Maka mereka akan banyak dapat hidayah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan tadi. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa disampaikan atau bisa di chat. Nah, mungkin 10 menit atau 5 menit bisa. Baik, kalau memang sudah tidak ada. Wonten Bapak Ibu? Sudah 20 orang ini. Sampun ya, alhamdulillah. Semoga yang kita pelajari bersama ini memberikan kita semangat untuk berolahraga mungkin ya. Olahraga apalagi yang angkat berat ini kalau nggak punya semangat panjang ini cepat males ya. Yang nge-gym silakan lanjutkan nge-gymnya itu. Yang mau angkat berat silakan. Ya, niatnya bukan kalau laki ya nanti dempal biar bukan bukan wah nanti disukain cewek banyak, jangan begitu. Nabi sendiri dadanya bidang bahkan kekar ya, dan beliau di usia-usia
50 tahun masih bisa berkuda, bernaik tunggangan yang berkaki 4, bukan beroda 4. Bahkan dari Madinah ke Badar itu bukan hal yang mudah untuk ditempuh menggunakan tunggangan berkaki 4. Itu menunjukkan fisik Nabi itu luar biasa. Dan memang fisiknya para Nabi itu ya luar biasa. Nggak sakit-sakitan. Ya. Dan Nabi seumur-umur hidup itu sakit ya bisa dihitung dengan jari. Ya. Kalau sering-sering sakit gara-gara malas olahraga, kemudian gaya hidup yang buruk, ini gimana mau diajak jihad fisabilillah? Itu. Kemudian juga kalau yang memiliki kelebihan rezeki bisa ini ya mengamalkan ayat ini dan hadis-hadis tadi yang mengatakan bahwasannya bagi seseorang memelihara kuda itu ada 3 tadi kategorinya. Yang mana yang kategori pertama itu yang kita kejar, yaitu fisabilillah. Niatkan ya untuk menyiapkan suatu saat kelak jikalau memang ada panggilan untuk berjihad. Kalaupun saya tidak bisa berangkat karena sakit, ya, maka kuda saya akan berangkat untuk ditunggangi para mujahid. Pasti ada pahalanya. Atau kita ini sebagai produsen, ya, tidak hanya memikirkan produsen, tidak hanya memikirkan produksi yang hanya orientasi dunia saja, tapi juga memproduksi hal-hal yang membuat ketahanan kita ini kuat. Ya. Senjata sebagian dari itu. Ya, kalau kita ini Surabaya sudah dikenal sebagai negara atau dulunya daerah yang identik dengan perjuangan orang-orangnya, sehingga mengusir para penjajah itu dengan bambu runcing itu kan luar biasa, apalagi kalau dipersenjatai dengan senjata yang lengkap dan canggih. Semoga ayat ini terus memotivasi kita untuk bisa mengamalkan Islam ini dengan penuh kecerdasan, dengan penuh kearifan. Bukan berarti Islam mengajarkan kekerasan, karena Islam